Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini, izinkan kami dari kelompok 3 untuk memaparkan materi pendidikan kewarganegaraan yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya dan teman-teman saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Reksi Wijaya dengan NIM 2022-10016. Yang kedua, Imelda Andriati dengan NIM 2022-10018. Yang ketiga, Muhammad Arif Ali dengan NIM 2022-10019. Dan yang terakhir, Raihendra Dwi Pratama dengan NIM 2022-10020. Adapun materi yang akan kami bahas, yang pertama, bagaimana konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang kedua, bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan Indonesia. Materi yang pertama yaitu konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Yang akan kami bahas di sini yaitu warga negara dan siapakah warga negara Indonesia itu. Yang pertama, warga negara. Warga negara ialah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, siapakah warga negara Indonesia itu? Warga negara Indonesia terdiri dari TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Nah, selanjutnya, alasan perlunya pendidikan kewarganegaraan. Belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia, membangun rasa kebangsaan, dan mencintai tanah air Indonesia. Oleh karena itu, seorang sarjana atau profesional sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang terdidik perlu memahami tentang Indonesia, memiliki kepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air Indonesia. Dengan demikian, ia menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Kemudian yang kedua, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Presiden Soekarno pernah berkata, "Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan dapat menghindari perilaku yang bernuansa mengulang kembali kesalahan sejarah. Selanjutnya, sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, diharapkan mahasiswa dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara serius dengan menggunakan standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian, sumber politik pendidikan kewarganegaraan. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Pembahasan yang ketiga yaitu dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan sangat erat dengan perjalanan sejarah dan periodisasi praktik kenegaraan atau pemerintah Republik Indonesia. Ontologi pendidikan kewarganegaraan adalah sikap dan perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Status warga negara dapat meliputi penduduk yang berkedudukan sebagai pejabat negara sampai dengan rakyat biasa yang memiliki peran dan fungsi berbeda-beda, sehingga sikap dan perilaku mereka sangat dinamis.
Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini harus selalu menyesuaikan atau sejalan dengan dinamika dan tantangan, sikap serta perilaku warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan mengikuti periodisasi pelaksanaan UUD yang terdiri dari 6 periode sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan. Misalnya, kecenderungan masa depan bangsa meliputi isu tentang HAM, pelaksanaan demokrasi, dan lingkungan hidup. Sebagai warga negara muda, mahasiswa perlu memahami, memiliki kesadaran, dan berpartisipatif terhadap gejala yang demikian. Pendidikan kewarganegaraan yang berlaku di suatu negara perlu memperhatikan kondisi masyarakatnya. Walaupun tuntutan dan kebutuhan masyarakat telah diakomodasi melalui peraturan perundang-undangan, namun perkembangan masyarakat akan bergerak dan berubah lebih cepat. Pembahasan yang terakhir, yaitu esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan Indonesia. Ada dua hal yang akan kami bahas. Yang pertama, esensi pendidikan kewarganegaraan, dan yang kedua, urgensi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, esensi pendidikan kewarganegaraan. Esensi pendidikan kewarganegaraan adalah pembangunan watak dan karakter bangsa agar para generasi muda dapat menjadi pribadi yang berbudi luhur, bertanggung jawab, bermoral, dan menjadi warga negara yang baik. Selanjutnya, yaitu urgensi pendidikan kewarganegaraan. Urgensi pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah membentuk generasi muda atau warga negara yang cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan generasi muda atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Sejatinya, pendidikan kewarganegaraan adalah studi tentang kehidupan kita sehari-hari, mengajarkan bagaimana menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar dari negara Indonesia. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.